Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3356 konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Liu Shuei, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Dev, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo Xi memandang Liu Shuei dengan tatapan marah. Liu Shuei melihat Luo Xi marah, jadi dia menahan diri dan berkata, "Adik perempuan, seorang biksu manusia, mengapa kamu begitu takut padanya? Jika berada di tempat lain, kamu akan takut pada biksu manusia. Ini Gunung Tianmo, wilayah klan iblis kami. Mengapa kamu takut padanya?" Liu Shuei tidak mengerti mengapa Jindong dan Luo Xi takut pada Dev. Dev hanyalah seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. "Kakak senior Liu, ayo pergi. Berdiri bersama para biksu manusia membuatku merasa seperti kehilangan nilai." Iya, dia hanyalah seorang biksu muda yang baru saja menerobos alam kesengsaraan, tapi dia berani mengikuti kakak senior Liu untuk mencuri sesuatu. "Saya pikir orang-orang di lembah roh darah meminum obat yang salah dan meneriaki para biksu manusia, Tuan Dev." Beberapa pembudidaya iblis yang mengikuti Liu Shuei berkata dengan nada mengejek, "Diam, kalian berbicara omong kosong. Apa kamu yakin aku akan menghancurkanmu?" Jindong mengeluarkan senjatanya dengan ekspresi marah. Ketika para penggarap iblis melihat ini, mereka dengan cepat mengambil posisi, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka bersembunyi. "Jindong, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami, orang-orang dari Blood Spirit Peak?" Liu Shuei memandang Jindong dengan jijik. "Kamu." Jindong mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Jindong. "Kamu bukan tandingannya, jangan gegabah." Dev melihat bahwa kekuatan Liu Shuei telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat. Jindong dan Luo Xi sama sekali bukan tandingannya. Melihat Dev menghentikan Jindong, Liu Shuei mengangkat bibirnya dan berkata, "Sepertinya kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Sekarang berikan aku jamnya dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sudah kubilang, aku yang mendapat jamnya dulu, kenapa aku harus memberikannya padamu?" Dev bertanya dengan nada menghina. Liu Shuei tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah dingin, "Anak baik, sepertinya jika aku tidak membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku." Liu Shuei berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jam. Menurutnya, jika dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, merampok Dev, seorang biksu muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dia sama saja dengan mengikuti orang dewasa dan merampok barang-barang anak-anak. Meskipun ada aturan, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Tianmo sekarang, tetapi Liu Shuei merasa bahwa dia sedang merampok sesuatu dan itu tidak dianggap sebagai perkelahian pribadi. Dev mundur dan berkata dengan dingin, "Ini kedua kalinya. Jika kamu berani mencurinya untuk ketiga kalinya, kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Dev tidak ingin melanggar aturan Gunung Tianmo, lagi pula dia datang ke medan perang para dewa dan iblis untuk berburu harta karun, dan dia tidak ingin memikirkan konflik. Jika Anda tidak dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis karena mengambil tindakan di Gunung Tianmo, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. "Sial, anakmu masih pamer, aku ingin melihat apa konsekuensinya." Kali ini, Liu Shuei menamparkan Dev dengan telapak tangannya. "Ini jelas bukan perampokan, tapi tindakan melawan Dev. Tuan Dev, hati-hati." Jindong melihat ini dan segera mengingatkan Dev. Luo Xi berteriak, "Liu Shuei, apakah kamu berani melanggar aturan dan mengambil tindakan? Di Sekte Suanyin, aku baru saja mengembalikan barang-barangku, tidak perlu melakukan apapun." Liu Shuei berdalih. Liu Shuei menamparkan tubuh Dev dengan satu telapak tangan. Saat Liu Shuei menyentuh Dev, senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika dia menamparnya, Dev akan menjadi sia-sia meski dia tidak mati. Jika dia berani mengikutinya untuk mencuri barang, ini akan menjadi takdirnya. Yang lain juga menyaksikan biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan menamparkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dan hasilnya jelas. Namun segera, semua orang menyadari ada yang tidak beres, karena Liu Shuei menamparkan Dev, tetapi Dev tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Bab 3357 Saya bersaksi. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Liu Shuei tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya.
Saat ini, Liu Shuei hanya merasakan mati rasa di lengannya. Tidak hanya telapak tangan ini tidak melukai Dev, tetapi lengannya juga sedikit sakit karena syok. Tapi melihat penampilan semua orang di sekitarnya, Liu Shuei tidak bisa kehilangan muka. "Nak, serahkan. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku kali ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali." Liu Shuei dengan sengaja mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dengan cara ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Shuei, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, tidak dapat mengesankan Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Ini terjadi ketika perasaan tidak digunakan dengan seluruh kekuatan. Setelah Liu Shuei selesai berbicara, dia hendak menarik tangannya kembali, tetapi Dev meraih pergelangan tangannya. "Kamu memukulku dan kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini?" Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menggunakan kekerasan dan mematahkan pergelangan tangan Liu Shuei. "Ah!" Liu Shuei berteriak dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kakak senior, beberapa murid Blood Spirit Peak yang mengikuti dengan cepat membantu Liu Shuei. Liu Shuei melihat pergelangan tangannya yang patah karena terkejut, dan berkata dengan amarah di matanya, "Anak baik, jika kamu berani menyelinap ke arahku dan mematahkan lenganku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhnya." Liu Shuei meraung marah dan meminta murid-murid yang mengikutinya untuk membunuh Dev. Setelah melihat ini, beberapa murid Blood Spirit Peak mengambil posisi. Jin Dong, Luo Xiang, Ji Yun dan Huo Feng juga dalam formasi penuh, siap beraksi kapan saja. "Berhenti, kamu sangat berani. Kamu berani menyerang Sekte Suanyin kami. Kamu tidak menganggap serius peraturan kami." Tepat ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah datang. Orang yang datang adalah seorang tetua dari Sekte Suanyin, yang berspesialisasi dalam mengelola tatanan Sekte Suanyin. "Penatua Lu, orang ini mematahkan lenganku. Sekte Suanyinmu ingin memberiku penjelasan." Melihat orang itu datang, Liu Shuei mengeluh terlebih dahulu dan berkata dengan cepat. Penatua Lu melirik lengan Liu Shuei yang patah, langsung mengerutkan kening, dan memandang Dev dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu aturan Sekte Suanyin, dan kamu berani menyakiti orang? Dialah yang memukulku lebih dulu." Dev membalas, "Apakah dia memukulmu lebih dulu?" Penatua Lu melirik Dev, "Apakah kamu terluka?" "Tidak." Dev menggelengkan kepalanya. "Karena tidak ada yang terluka, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia memukulmu lebih dulu? Kamu harus tahu bahwa dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, dan kamu hanya alam kesengsaraan tingkat pertama. Ada perbedaan yang sangat besar. Jika dia menyerang lebih dulu, apakah kamu masih bisa berdiri dan berbicara?" Sekarang, Penatua Lu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. "Penatua Lu, memang Liu Shuei yang mengambil tindakan lebih dulu. Saya bisa bersaksi." "Saya juga bisa," Jin Dong berkata bersama Luo Xi. "Kalian berdua berbicara omong kosong. Jika aku bertindak lebih dulu, anak ini tidak akan berguna sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku." Liu Shuei berkata dengan keras. Menurut aturan, siapapun yang mengambil tindakan di Sekte Suanyin akan segera dikeluarkan dari Sekte Suanyin dan tidak akan diizinkan masuk lagi. Sekarang kamu segera ikut denganku, dan kami akan memenjarakanmu untuk sementara sampai pemimpin Sekte menyelesaikan pertemuan dan kami akan membuat keputusan. Penatua Lu meminta Dev untuk mengikutinya. "Tidak, Tuan Dev tidak bisa pergi bersamamu." Jin Dong dan Luo Xi dengan cepat berdiri di depan Dev. Luo Shouhai meminta mereka berdua untuk membawa Dev berkeliling jika orang-orang dari Sekte Suanyin menangkap Dev, bagaimana mereka menjelaskannya. Melihat Jin Dong dan Luo Xi benar-benar menghalanginya, wajah Penatua Lu langsung menjadi semakin jelek. "Jangan hanya mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari lembah roh darah untuk mengabaikan aturan Sekte Suanyin kami. Jika kamu memblokirnya, kamu akan dikurung bersama biksu manusia ini, dan kamu akan dihukum setelah mendengar ini." Penatua Lu berkata dengan tajam. Bab 3358, miliki rasa proporsionalmu sendiri. Dev melangkah maju, mendorong Jin Dong dan Luo Xi ke samping, memandang Penatua Lu dan berkata, "Beginikah Sekte Suanyin Anda tidak peduli tentang segalanya? Ku bilang, dialah yang menamparku lebih dulu, aku hanya membela diri."
Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Jika dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, jika dia menamparmu lebih dulu, kamu pasti sudah cacat sekarang. Penatua Lu mendengus dingin. Belum lagi dia adalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. Bahkan jika Anda, Master Alam Kesengsaraan tingkat 5, menamparkan saya masih bisa melawan. Ini adalah kemampuan saya sendiri. Itu tidak berarti dia melakukannya tidak melakukannya. Dev berdebat dengan alasan. Namun kata-kata ini langsung membuat Penatua Nalu marah. Di hadapan begitu banyak orang, bukankah merupakan suatu penghinaan untuk mengatakan bahwa dia, seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, tidak dapat menyakiti seorang biksu dari alam kesengsaraan tingkat pertama? Nah, kamu gila sekali. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada Penatua Fei. Melihat ini, Liu Shuei buru-buru menambahkan kecemburuan. Penatua Fei, cobalah menamparkan wajah anak ini, jangan sampai dia menjadi sombong dan lihat turunkan kami para penggarap iblis. Meskipun para pembudidaya iblis kita telah diburu di mana-mana oleh biksu manusia mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan ruang budidaya kita telah dikompresi, kita belum pernah mencapai keadaan yang tak tertahankan. Ketika alam kesengsaraan tingkat kelima mengalahkannya, kesengsaraan tingkat pertama ya ampun, dia sebenarnya bilang dia bisa menahannya. Turunlah. Liu Shuei sebenarnya mengangkat konflik antara dia dan Dev menjadi konflik antara manusia dan iblis. Kali ini, Penatua Nalu menjadi lebih marah, dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, wah, ini yang kamu katakan. Jika kamu bisa menerima tamparanku, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak berbohong. Oke, Dev mengangguk. Tuan Dev. Jindong buru-buru menghentikan Dev, ini benar-benar tidak mungkin. Penatua Lu memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat kelima, jadi melawan dengan paksa tidak mungkin. Itu benar, meskipun saya tahu bahwa Tuan Dev sangat berbakat dan bisa bertarung di level yang lebih tinggi, bukanlah lelucon jika Anda ditampar oleh biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan saat Anda berdiri. Luo Xi juga membujuk Dev. Bahkan Huo Feng dan Ji Yun mengkhawatirkan Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia pasti bisa bertarung dengan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Tapi kalau diam dan ditampar lawan, agak tidak pasti. Jangan khawatir, aku terukur. Dev berkata kepada beberapa orang. Melihat Dev sangat bertekad, yang lain berhenti mencoba membujuknya, sementara Liu Shuei memandang Dev dengan senyum sinis di wajahnya. Dev berdiri dengan tenang di depan Penatua Nalu dan berkata, ayo kita lakukan. Nah, kamu yang meminta ini. Dengan begitu banyak orang yang bersaksi, jika kamu mati, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyinku. Kata Penatua Lu, tentu saja, jika aku mati, aku pantas mendapatkannya dan aku tidak akan menimbulkan masalah pada sekte Suanyinmu. Dev mengangguk. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena setelah dia menerobos alam kesengsaraan, tubuh fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Baru saja ditampar oleh Liu Shuei, Dev tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tubuhnya juga tidak terluka. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Dev. Jadi Dev ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa melawan telapak tangan Penatua Lu, biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, hanya dengan tubuh fisiknya. Sekarang Dev sangat yakin bahwa Penatua Lu tidak dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Semua orang melihatnya seolah-olah itu adalah pertunjukan kegembiraan, dan beberapa orang berkeringat untuk Dev. Penatua Lu melihat bahwa semua orang di sekitarnya sedang menonton, jadi dia mengerahkan aura di tubuhnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat kelima mulai meledak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dev begitu percaya diri, Penatua Lu tahu bahwa telapak tangannya pasti membuat Dev terluka parah dan jatuh ke tanah. Dev tidak boleh mati, tapi Dev pasti terluka parah. Situasi ini sulit dikendalikan. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Penatua Lu mengedarkan napasnya dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Bab 3359. Kamu pikir kamu ini siapa? Pada saat ini, hati semua orang berdebar-debar. Bagaimanapun, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan berdiri diam dan ditampar oleh seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 5, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ini seperti orang dewasa yang memukuli anak berusia beberapa tahun,
dan anak tersebut belum bisa bergerak. Bang! Penatua Lu menamparkan dada Dev, kekuatan besar menyebabkan Dev gemetar dan mundur beberapa langkah. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Penatua Lu di alam kesengsaraan tingkat kelima memang tidak lemah. Dev merasakan tubuhnya berputar, seteguk darah mencapai tenggorokannya, dan dia dengan paksa mendorongnya kembali. Pada saat ini, Dev memiliki pemahaman baru tentang kekuatan tubuh fisiknya. Jika dia meledak menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, telapak tangan Penatua Lu tidak akan pernah menyakitinya lagi. Memikirkan hal ini, wajah Dev dipenuhi dengan senyuman. Saya setuju, kata Dev sambil tersenyum tipis. Semua orang menatap Dev dengan tatapan kosong, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Penatua Lu sangat terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, bisa menamparnya dan hanya mundur beberapa langkah. Kain Wall, Tuan Dev, Anda hebat. Jindong dan Luosi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat saat mereka melihat Dev baik-baik saja. Wajah Penatua Lu berubah dari kaget menjadi malu. Di depan semua orang, dia, seorang tetua dari Sekte Suanyin dan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, bahkan tidak bisa mengalahkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Sungguh hebat Malu. Penatua Lu, kamu terlalu baik. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, anak ini pasti akan mati. Menurutku kamu bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanmu. Ketika Liu Shuei melihat ini, dia segera menggunakan metode lama untuk memaafkan Penatua Lu. Tetapi siapa tahu, Penatua Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya masih menggunakan lebih dari 80% keahlian saya. Orang Tao ini memang kuat secara fisik. Penatua Lu tidak berbohong seperti Liu Shuei, tetapi langsung mengakuinya. Dari sudut pandang ini, dalam hal kehidupan, Penatua Lu jauh lebih baik daripada Liu Shuei. Elder Lu, apakah kamu masih ingat perjanjian yang kita buat tadi? Dev bertanya pada Penatua Lu. Tentu saja. Penatua Lu mengangguk, lalu memandang Liu Shuei dan berkata, kamu memukul seseorang terlebih dahulu. Jika seseorang mematahkan lenganmu untuk membela diri, itu adalah tanggung jawabmu. Jadi menurut aturan, kamu harus tinggalkan aku Suanyin sekarang. Zong. Liu Shuei memandang Penatua Lu dengan tidak percaya. Penatua Lu, saya datang bersama guru Anda. Aku tidak peduli dengan siapa kamu datang, jika kamu melanggar peraturan, kamu harus pergi. Penatua Lu tidak memberikan wajah apapun kepada Liu Shuei. Tepat ketika Liu Shuei tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah, kamu sangat berani, siapa yang ingin mengusir muridku? Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan, orang tua ini tidak lain adalah Cheng Jinghui, pemimpin Blood Spirit Peak. Melihat orang itu datang, Jindong dan Luosi berteriak dengan enggan, Paman Tuan. Cheng Jinghui berjalan lurus di depan Liu Shuei bahkan tanpa melihat mereka berdua. Puan, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Tangan saya patah. Liu Shuei berkata dengan wajah sedih. Siapapun yang mematahkan lengan muridku, bela dirimu sendiri, jangan tunggu aku marah. Cheng Jinghui melihat sekeliling, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 di tubuhnya langsung menyelimuti semua orang. Merasakan nafas ini, semua orang gemetar dan menatap Dev. Cheng Jinghui langsung mengetahui siapa yang telah mematahkan lengan Liu Shuei, tetapi ketika dia melihat bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dia merasa sedikit terkejut. Namun, dia percaya bahwa Dev telah menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak orang yang menyembunyikan kekuatannya. Wajah Penatua Lu juga menjadi gelap, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, Tuan Dafek, muridmu lah yang memukul seseorang terlebih dahulu dan kemudian terluka. Kamu tidak dapat menyalahkan orang lain. Cheng Jinghui mendengus dingin, Lu, keluar dari sini. Ini bukan giliranmu untuk berbicara denganku di sini. Master Sekte Kongmulah yang berbicara denganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Bab 3360 Tamu yang terhormat. Cheng Jinghui sama sekali tidak memberikan tekanan pada Penatua Lu, tetapi Penatua Lu tampak tidak senang dan tidak berani mengatakan apapun. Nak, segera datang ke sini dan berlutut untuk meminta maaf kepada muridku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Cheng Jinghui memandang Dev dengan dingin dan berkata,
Muridmulah yang memukulku lebih dulu. Aku membela diri. Kenapa aku harus minta maaf? Dev Ping berkata kepada Cheng Jinghui tanpa rasa takut. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Cheng Jinghui tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang biksu manusia kecil, akan berani berbicara dengannya seperti ini di Gunung Tianmo. Dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 ditekan langsung ke arah Dev. Nafas ini seluas lautan, dengan kekuatan guntur, Dev merasakan tubuhnya tenggelam dan kakinya langsung tertekuk. Dev mengertakkan gigi, meskipun kakinya tertekuk dan gemetar, dia masih bertahan dengan seluruh kekuatannya dan menolak untuk berlutut. Melihat Dev tidak terbebani oleh auranya sendiri, Cheng Jinghui sedikit terkejut dan berkata, "Biksu manusia kecil, saya tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, di depanku, kamu adalah hanya seekor semut." Setelah mengatakan itu, aura Cheng Jinghui menjadi lebih ganas, dan semua orang di sekitarnya mundur. Mata Dev terbuka lebar dan urat di dahinya menonjol, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tepat ketika Dev tidak bisa menahannya lagi, sebuah kekuatan tiba-tiba dengan lembut mengangkat Dev, dan kemudian nafas Cheng Jinghui terhenti. "Adik laki-laki, Tuan Dev adalah tamu terhormat saya. Bukankah ini terlalu berlebihan bagi Anda?" Luo Shouhai mendekat, memandang Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, "Tamu yang bermartabat." Mata Cheng Jinghui penuh dengan penghinaan, "Saya tidak peduli siapa dia, jika dia menyakiti murid saya, dia harus berlutut dan meminta maaf." Puan, Liu Shuiyi lah yang menyerang lebih dulu, dan Tuan Dev melukainya untuk membela diri. Selain itu, dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Lengannya dipatahkan oleh Tuan Dev, seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. Dia masih berani meminta maaf. Jin Dong buru-buru mengikuti Luo Shouhai untuk menjelaskan. "Aku tahu." Luo Shouhai jelas tahu apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Dong, wajah Cheng Jinghui menjadi lebih marah. Muridnya begitu kuat sehingga dia menderita kerugian. Ini adalah tamparan di wajah puncak roh darah mereka. "Saudaraku, aku tidak peduli siapa yang menyerang lebih dulu. Sekarang muridku terluka, dia harus berlutut dan meminta maaf. Kamu tidak akan mendapat masalah denganku karena biksu manusia kecil, kan?" Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan berkata, "Ku bilang, Tuan Dev adalah tamu terhormatku. Jika ada yang menyentuhnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wajah Luo Shouhai menjadi dingin. Saat ini, wajah Cheng Jinghui menjadi semakin jelek, kedua orang itu saling memandang, dan suasananya sangat tegang. Dev menatap Luosi dengan sedikit kebingungan saat ini, dia tidak mengerti apa hubungan antara lembah roh darah dan puncak roh darah. Melihat ini, Luosi mencondongkan tubuh ke telinga Dev dan berkata, "Tuan Dev, kepala puncak roh darah adalah sesama murid ayahku, dan kami berdua berasal dari silsilah iblis darah. Hanya saja ayahku kemudian menjadi penguasa lembah roh darah." Cheng Jinghui tidak mau menerimanya dan naik ke puncak roh darah sendirian dan menjadi pemimpinnya sendiri. "Namun, ayahku tidak ikut campur dalam beberapa tahun ini, dan semuanya selalu damai. Bagaimanapun, lingkungan hidup klan iblis sangat sulit sekarang. Jika ada perselisihan internal, akan lebih sulit untuk bertahan hidup." Luosi menjelaskan kepada Dev, dan Dev memahaminya, tetapi menilai dari kekuatan Cheng Jinghui dan Luo Shouhai, meskipun Luo Shouhai adalah kakak laki-laki, dalam hal kekuatan, dia mungkin lebih lemah. Siapapun yang mencari masalah dengan Tuan Dev harus melewatiku dulu. Tepat ketika suasananya tegang, teriakan marah tiba-tiba terdengar, dan hantu gunung iblis tua menyerbu masuk dengan marah. Bab 3361 Bayangan Psikologis. Setelah melihat Dev, hantu gunung iblis Lao buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar seseorang membuat masalah bagi Anda." "Hantu tua, aku baik-baik saja. Hanya saja seseorang ingin aku berlutut dan meminta maaf." Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ketika hantu gunung iblis mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kemudian dia melihat ke arah Cheng Jinghui dan berkata, "Cheng, apakah kamu yang meminta Tuan Dev untuk berlutut dan meminta maaf? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani meminta Tuan Dev untuk berlutut dan meminta maaf? Saya pikir kamu tidak ingin tinggal di Blood Spirit Peak lagi."
Meskipun kekuatan tetua hantu gunung iblis tidak sebaik Cheng Jinghui, ketika Cheng Jinghui melihat tetua hantu gunung iblis, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Cheng Jinghui tidak berani membantah omelan tetua hantu gunung iblis, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Tetua Gui, ini, teman Tao kecil ini masih ada hubungannya denganmu." "Omong kosong, saya masih menyebut Tuan Dev sebagai leluhur saya. Apakah Anda berani meminta leluhur saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda? Apakah Anda yakin saya akan mati bersama Anda sekarang?" Hantu Gunung Setan Lao meraung. Cheng Jinghui tertegun sejenak, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan bisa menjadi nenek moyang para pembudidaya iblis seperti hantu gunung iblis. Tapi melihat ekspresi wajah orang tua hantu gunung iblis, Cheng Jinghui hanya bisa mengakuinya dan berkata, "Kesalahpahaman, ini semua adalah kesalahpahaman." "Tuan." Melihat Cheng Jinghui telah menyerah, Liu Shuei berteriak dengan enggan. "Diam, kamu, Master Realem Kesengsaraan tingkat 4, tanganmu dipatahkan oleh Master Realem Kesengsaraan tingkat pertama, dan kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakannya." Cheng Jinghui berteriak pada Liu Shuei, lalu menariknya pergi. Melihat tidak ada pertarungan, semua orang perlahan bubar. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hantu tua, kekuatanmu saat ini mungkin tidak sebaik Cheng Jinghui. Mengapa dia begitu takut padamu?" Ketika hantu gunung setan tua mendengar ini, dia langsung tertawa. Luo Shouhai menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan Dev tidak tahu apa-apa. Faktanya, kami dan Gui Lao sudah saling kenal sejak kecil. Kedua sekte kami tidak berjauhan saat itu dan kami sering berkomunikasi satu sama lain. Dan adik laki-lakiku telah diintimidasi oleh Tuan Hantu sejak dia masih kecil." Dia gemetar saat melihat Tuan Hantu. Meskipun kemudian adik laki-lakiku pergi ke puncak Sueling dan mendapat beberapa peluang dan kekuatannya meningkat pesat. Tapi bahkan jadi, dia melihat hantu tua itu masih gemetar. Ini mungkin bayangan di hatiku yang telah jatuh sejak masa kanak-kanak. Seluruh Gunung Tianmo tahu bahwa adik laki-lakiku selalu gemetar saat melihat hantu. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya bayangan masa kecilnya sulit dihilangkan. "Ji Yun, berikan uang kepada orang lain." Dev meminta Ji Yun memberikan 100.000 koin roh kepada pria besar yang menjual jam tangan. Ji Yun mengangguk dan melemparkan uangnya. Orang besar itu tidak sopan dan hanya mengambilnya. Setelah mendapatkan uang, lelaki besar itu mengemasi kiosnya dan pergi. Ketika pria besar itu pergi, Dev tiba-tiba tercengang, matanya penuh keraguan. Karena baru saja ketika Cheng Jinghui meledak dan ingin mengambil tindakan, semua orang tidak tahan dan menghindar, tetapi pria besar ini duduk tak bergerak di depan kios. Saat itu, Dev sedang mati-matian menahan aura Cheng Jinghui, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria besar itu, tetapi sekarang tampaknya kekuatan pria besar yang mendirikan kios ini jelas tidak sederhana. "Tuan Dev, ada apa?" tanya Tuan Gui. "Oh, tidak apa-apa." Dev tersenyum tipis, lalu mengeluarkan jam itu dan berkata, "Hantu tua, Tuan Lembah Luo, menurut Anda apakah ada yang istimewa dari jam ini?" Gui Lao mengikuti Luo Shouhai dan melihat jam untuk waktu yang lama, lalu mereka semua menggelengkan kepala. Jam ini hanya diukir dari batu giok. Meskipun terlihat hidup, tidak ada yang istimewa darinya. Dev melihat bahwa Gui Lao dan Luo Shouhai tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia menyimpan jam itu, tetapi dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada jam ini. Bersambung.